Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. NIM saya 2892050060. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan ujian akhir semester Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Raymond Hasanggapan Mikael SEMM. Saya di sini akan menjelaskan tentang motivasi, disiplin, dan etika kerja. Pengertian motivasi, disiplin, dan etika kerja. Motivasi adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau gerakan, dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurang ketidakseimbangan. Menurut Bernard Bergson dan Gary A. Steiner. Oleh karena itu, motivasi dapat diartikan sebagai bagian integral dari hubungan atau industrial dalam rangka proses pembinaan, pengembangan, dan pengarahan SDM dalam suatu perusahaan. Disiplin adalah sikap kejiwaan dari seseorang atau sekelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala aturan atau keputusan yang telah ditetapkan. Disiplin dalam hubungan kerja sangat erat kaitannya dengan motivasi kerja. Disiplin dapat dikembangkan melalui suatu latihan antara lain dengan bekerja menghargai waktu, tenaga, dan biaya. Etika kerja. Etika dalam sikap kejiwaan dari seseorang atau sekelompok orang di dalam membina hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang baik di dalam kelompok itu sendiri maupun dengan kelompok lain. Etika dalam hubungan kerja dapat diartikan sebagai terciptanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara pelaku dalam proses produksi ke arah peningkatan produksi dan produktivitas kerja. Pandangan terhadap kerja. Pengaruh sosial, budaya, pendidikan yang datang dari masyarakat yang mempunyai pandangan yang berbeda yang didasarkan pada motif ekonomi semata-mata disebutkan netralisme, maka pandangan kerja bangsa Indonesia dipengaruhi faktor-faktor ekonomi yang berkembang di dalam masyarakat. Meskipun faktor sosial ekonomi merupakan salah satu motivasi kerja, namun pandangan kerja harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat Pancasila. Oleh karena itu, pada hakikatnya kerja adalah di samping untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga harus mempunyai nilai value terhadap lingkungan kerja atau perusahaan dan masyarakat luas. Pandangan terhadap kerja. Dalam hubungan ini, maka falsafat kerja dalam rangka HIP adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerja adalah pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. Yang kedua, para pelaku produksi mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam membangun dan menyelenggarakan pekerjaan dan hasil penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, para pelaku produksi bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Yang keempat, para pelaku produksi suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, para pelaku produksi menetapkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keenam, para pelaku produksi mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royongan. Yang ketujuh, para pelaku produksi mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Yang kedelapan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Perlunya motivasi kerja. Karyawan dalam proses produksi adalah sebagai manusia individu sudah barang tentu memiliki identifikasi tersendiri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tabiat atau watak. Yang kedua, sikap perilaku atau penampilan. Yang ketiga, kebutuhan.
Yang keempat, keinginan. Yang kelima, cita-cita atau kepentingan lainnya. Yang keenam, kebiasaan yang dibentuk oleh keadaan aslinya. Yang ketujuh, keadaan lingkungan dan pengalaman karyawan itu sendiri. Metode pendekatan dan kerangka operasional. Untuk dapat menanamkan motivasi dan disiplin kerja sebagai suatu sikap mental karyawan dan pengusaha, dibutuhkan adanya pendekatan dan kerangka operasional yang terdiri dari ekstern dan intern. Ekstern dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pandangan terhadap pedagang kerja. Yang kedua, pendekatan terhadap nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, pendekatan terhadap kebijaksanaan pemerintah di bidang pembangunan nasional, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Yang keempat, pendekatan terhadap sistem hubungan yang menyangkut di bidang ketenagakerjaan. Intern dibagi menjadi 6. Yang pertama, pendekatan terhadap kemanusiaan, harkat dan martabat manusia. Yang kedua, pendekatan terhadap produktivitas. Yang ketiga, pendekatan terhadap organisasi dan manajemen di dalam perusahaan. Yang keempat, pendekatan terhadap sistem peningkatan produksi. Yang kelima, pendekatan terhadap sistem komunikasi. Yang keenam, pendekatan terhadap nilai-nilai budaya, etis, etnis, dan moral kerja dalam perusahaan. Faktor-faktor motivasi kerja. Komponen manajemen sumber daya manusia. Adapun yang dibutuhkan untuk mendapatkan motivasi kerja, yang dibutuhkan suatu landasan, yaitu terhadap suatu motivator, dan hal ini merupakan hasil suatu pemikiran dan kebijaksanaan yang terurang dalam perencanaan dan program yang terpadu dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sesuai dengan keadaan ekstern dan intern. Adapun yang dibutuhkan oleh motivator adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian penyelesaian tugas sesuai tujuan dan sasaran. Yang kedua, penghargaan terhadap pencapaian sasaran atau tugas yang ditetapkan. Yang ketiga, adanya peningkatan kemajuan. Yang keempat, adanya tanggung jawab. Yang kelima, supervisi hubungan personal kerja, kondisi kerja dan keamanan kerja, serta status yang jelas. Yang keenam, gaji atau upah yang adil dan layak. Yang ketujuh, sifat dan ruang lingkup pekerjaan itu sendiri. Usaha meningkatkan motivasi kerja. Untuk mencapai tujuan di atas, maka perlu adanya pembinaan sikap dan perilaku yang meliputi seluruh pelaku produksi, yaitu pemerintah, pengusaha atau organisasi pengusaha, karyawan atau SP dan SB, dengan setara sebagai berikut. Intern perusahaan, penjabaran dalam penanaman pengertian serta tumbuhnya sikap pelaku dan pengalaman konsep dharma. Yang pertama, rumongso handa beni, atau yang artinya saling merasa ikut memiliki. 2. Melu hangrukebi, yang artinya ikut serta memelihara atau mempertahankan dan melestarikan. Mulat, yang ketiga, mulat seriro hangrosowani, yang artinya terus-menerus mawas diri. Secara fisik, maka sarana-sarana motivasi yang langsung berkaitan dengan kerja dan tenaga kerja usahakan peningkatan menurut kemampuan dan situasi perusahaan berikut. Seperti yang pertama, adanya manpower planning untuk lebih manfaat, job security melalui employee yang jelas dan mantap, antara lain latihan dan pendidikan untuk karir dan succession planning. Yang kedua, kondisi dan syarat-syarat kerja seperti upah, employee benefit, lingkungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan hari tua, dan sebagai berikut. Yang kedua, ekstern perusahaan. Bernegara melalui penataan yang memaknai Pancasila sebagai dasar negara, perlu diejawantahkan dan ditanamkan bahwa Pancasila sebagai motivator sebagai berikut. Menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mempertahankan NKRI. Yang kedua, mengoperasionalkan hubungan industrial Pancasila atau disebut dengan HIP.
3. Mengembangkan tugas dan berperan serta menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan jiwa dan semangat Pancasila. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.